Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Bunga Dinda Daha, Intan Nurfajriya, dan Syarena Trisnia Putri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Pertama, di sini kita akan membahas tentang latar belakang dari NATO. Ketika Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara yang berpaham demokrasi liberal dan Uni Soviet berpaham komunisme. Mereka bersatu dalam blok sekutu. Padahal, demokrasi liberalisme dan komunisme merupakan paham yang saling bertolak belakang, akan tetapi dalam Perang Dingin kedua, paham tersebut bersatu karena memiliki musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah fasisme dapat dikalahkan, paham liberalisme dan komunisme terjadi pertentangan kembali. Pertentangan tersebut memunculkan dua blok yang dikenal dengan Perang Dingin, blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet. Selanjutnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 1948, ketiga negara tersebut menyepakati perjanjian untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Perjanjian 1948 ini ditandatangani di Brussels oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, dan juga Denmark. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Brussels. Pada bulan April 1949, isi Perjanjian Brussels diperbaharui dengan memperluas keanggotaannya. Hingga akhirnya, Piagam Pendirian NATO ditandatangani pada 4 April 1949 di Washington, D.C. Amerika Serikat oleh 12 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Portugal, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Italia, dan negara-negara lain pun menyusul menjadi anggota NATO seperti Yunani, Jerman Barat, dan juga Spanyol. Kemudian, markas besar NATO berada di Brussels, sedangkan eksekutif Komite Militer NATO berada di Washington, Amerika Serikat. NATO mempunyai 3 komando, yakni Komando Eropa, Komando Atlantik, dan Komando Laut Utara. Apa sih itu NATO? Jadi NATO itu merupakan organisasi regional yang fokusnya kepada perhatian pertahanan negara-negara wilayah Atlantik Utara. Berdirinya NATO karena pengaruh paham komunisme oleh Uni Soviet yang semakin besar di wilayah Eropa Barat dan ketegangan serta persaingan antara dua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dua, negara-negara anggota NATO. NATO kini memiliki 2 anggota aktif dari benua Amerika dan 28 anggota aktif dari negara-negara Eropa, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1949, Inggris pada tahun 1949, Prancis pada tahun 1949, Portugal pada tahun 1949, Belgia pada tahun 1949, Kanada pada tahun 1949, Denmark pada tahun 1949, Islandia pada tahun 1949, Luxembourg pada tahun 1949, Belanda pada tahun 1949, Norwegia pada tahun 1949, Italia pada tahun 1949, Turki pada tahun 1952, Yunani pada tahun 1952, Jerman pada tahun 1955, Spanyol pada tahun 1982, Makedonia Utara pada tahun 1995, Republik Ceko pada tahun 1999, Hungaria pada tahun 1999, Polandia pada tahun 1999, Bulgaria pada tahun 2004, Estonia pada tahun 2004, Latvia pada tahun 2004, Lithuania pada tahun 2004, Romania pada tahun 2004, Slovakia pada tahun 2004, Slovenia pada tahun 2004, Kroasia pada tahun 2004, Albania pada tahun 2004, Montenegro pada tahun 2017. 3. Tujuan pendirian NATO. 1. Membendung pengaruh ideologi komunisme di negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II.
2. Menyelesaikan sengketa politik ekonomi internasional dengan damai. 3. Melakukan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara NATO. 4. Saling membantu dan membela negara yang tergabung sebagai anggota NATO. 5. Menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer sebagai berikut. Cara politik. NATO mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan negara anggota untuk berkonsultasi dan bekerjasama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan untuk memecahkan masalah, membangun kepercayaan dalam jangka panjang, dan mencegah terjadinya konflik. Cara militer. NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Hal ini dilakukan di bawah klausul pertahanan kolektif Perjanjian Pendirian NATO, yaitu pasal 5 dari Perjanjian Washington, berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional. 4. Penyelesaian konflik oleh NATO. Setelah Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memulai pembangunan militer secara besar-besaran. Upaya ini semakin diintensifkan oleh pemerintahan Reagan, meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% total GNP pada 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986. Hal ini merupakan jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Peningkatan ketegangan terlibat dari dipasangnya rudal balistik RSD 10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. Setelah itu, NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa, terutama Jerman Barat. Rudal-rudal ini ditempatkan dengan jarak mencolok hanya berjarak tempuh 10 meter ke Moskow. Pada tahun 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Pesawat-pesawat tempur pertama Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari penambahan kekuatan militer. Di darat terdapat pasukan gabungan dari NATO yang siap siaga menghadapi serangan Irak terhadap Arab Saudi. Kosovo yang mayoritas beretnis Albania terus mengalami penggolakan sepanjang 1997-1998. Serbia ingin memasukkan wilayah ini sebagai bagian dari Federasi Kekuatan Serbia dan melancarkan pengembangan sipil tanpa kekerasan. Hal ini yang mendorong NATO melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap sasaran-sasaran militer Serbia. Pada Juni 1999, Slobodan Milošević adalah Presiden Serbia periode tahun 1989 sampai 1997. Yang kemudian menjabat sebagai Presiden Federal Yugoslavia periode 1997 sampai 2000. Milošević sepakat untuk mundur dari Kosovo dan pasukan penjaga perdamaian NATO memasuki wilayah tersebut. Terakhir, kelima, pengaruh NATO terhadap Indonesia. Pengaruh NATO terhadap Indonesia ada 3. Apa aja sih? Yang pertama, membantu serta menjaga keamanan negara Indonesia. Yang kedua, membantu jika terjadi bencana di Indonesia. Serta yang ketiga, saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen. Makan nasi uduk di atas papan yang dipenuhi cinta dan kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.